Welcome to Mobile Legends! Kematian Your team destroyed badai pedang. defeat. Halo Zafa, Bapak dapat kabar dari dosen kamu, katanya kuliah kamu berantakan. Gimana itu? Ya Pak, maaf, salah aku. Papa percaya bisa ngeluarin kamu. Kamu malah kayak gitu tempat perkuliahan. Kamu seharusnya kuliah dengan bener, nak. Kita di sini keluarga percaya sama kamu. Kamu bisa ngadepin dunia perkuliahan. Jangan ngecewain Papa lah. Ya Pak, aku akan berubah. Papa nggak mau dengar kabar buruk lagi dari kamu ya. Siap. Halo, Zap. Iki anak turnamen belum ta? Nggak, akunya juga lagi sibuk. Iki masalah iki min satu. Tapi kan aku kemarin udah ditegur sama orang tuaku perihal kuliahku keganggu gara-gara kebanyakan main game. Nah, iki lewat musik ragu iki hadiahnya soalnya PP-nya gede iki 3 jutaan iki. Oh, banyak juga ya tapi hadiahnya. Ya udah deh, boleh kalau gitu. Oke, guys. Baik, di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Zafa Erlangga. Baik, Mas Zafa, sejak kapan sih game masuk dalam hidup Anda dan bagaimana keluarga merespon saat itu? Aku pribadi mulai main game dari SD kelas 4 dan respon keluarga random ya, terkadang support, kadang kalau saya melakukan kesalahan pasti yang disalahkan karena terlalu sering bermain game. Ketika konflik itu memuncak, apa pengalaman paling emosional yang Mas R ingat? Menurut saya pengalaman yang paling emosional dan sangat membekas di ingatan saya adalah ketika saya melakukan kesalahan fatal, saya disuruh menghapus game yang ada di handphone saya. Apa sih alasan Anda untuk terus bermotivasi dalam bermain game? Terus apakah ada suatu hal pionir yang membuat Mas R ini terus-terusan bermain game gitu? Motivasi saya adalah ingin sukses, tentunya menjadi professional player ya. Dan untuk orang yang saya tiru banyak sih, tapi dalam garis besarnya seperti pemain
MPL atau Mobile Legends Professional League. Apakah Mas R sendiri pernah merasa momen di mana Mas R nih mulai merasa punya peluang besar gitu dalam dunia game? Ya, tentu saja saya pernah mendapat momen dalam pikiran saya terbesit ya, kayak kayaknya saya bisa ini menjadi sukses di dunia game ini. Contohnya dengan menang turnamen di area Surabaya dan sekitarnya. Terus apakah dari hal itu menjadi titik balik dalam kehidupan Mas R gitu? Menurut saya tentu saja menjadi titik balik. Yang awalnya bermain game dipandang remeh, dari sini kita dapat menambah relasi, menambah penghasilan juga dengan cara memenangkan berbagai lomba. Nah, buat Mas R nih, apa sih pesan untuk anak-anak dan orang tua yang sedang mengalami konflik seperti ini? Yang pertama untuk anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak memang wajar juga bermain game. Namun ketika ingin menseriusi sebuah game, tapi jangan sampai lupa dengan pendidikannya. Dan untuk pesan atau pesan untuk para orang tua, janganlah selalu memandang buruk tentang game. Game juga mempunyai nilai positif, yaitu seperti ada edukasi, menambah soft skill, dan juga bisa berpeluang sebagai karir untuk masa depan. Di saat sebagian orang masih menganggap game sebagai ancaman bagi masa depan, ada seorang anak yang memilih untuk membuktikan hal sebaliknya, bukan dengan perdebatan, tetapi dengan hasil yang nyata. Erikson menyebut face identity versus role confusion sebagai masa yang paling menentukan dalam pembentukan jati diri. Dan pada titik itulah cerita ini sebenarnya dimulai. Terkadang tubuh berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Reaksi kecil yang mungkin tidak kita sadari justru memunculkan emosi dan mengarahkan kita ke langkah berikutnya. Disinilah teori Bandura terasa nyata. Kita belajar dari apa yang kita lihat, mengamati, meniru, lalu memprosesnya menjadi bagian dari diri kita sendiri. Bahkan ketika figur yang kita amati hanya hidup di dunia digital.